Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya Laila Safwan, guru agama di SMK Negeri 2 Binjai, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2022 dengan mengambil tema beriman kepada hari kiamat. Berikut video pembelajaran akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar video pembelajaran saya ke depannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap kita belajar? Mari perhatikan dulu mejanya. Ada sampah, aman, bisa mulai. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma syahla ila ma'ajaltahu syahla wa aslaka ja'alu husna idza syi'ta syahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya anak ibu yang saya sayangi dan cintai karena Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi di pekan ini untuk melaksanakan KBM seperti biasanya. Agar KBM kita hari ini mendapat rahmat dan ridha Allah, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amalan sholihah. Yang sebelumnya saya langsung terlebih dahulu ya. Al-Fatul, Aldi, Aruska, Clara, Kalka, Setiawanda, Sela, Karisa, Tania, Tirta, Zulkifli. Yang saya ulang, apa kabar semuanya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Iya, ternyata udah ya. Ayo kita sama-sama buat. Berdiri semua. Ayo tahan dulu. Kira-kira masih kaku badannya. Ya enakan. 1, 2, 3. Mari kita bersemangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Iya, barakallah. Silakan duduk kembali. Nah, untuk sebelum kita masuk ke belajar, kita mau ice breaking. Tahu ice breaking? Hangat ya. Nah, ice breaking ini tapi kita pakai bahasa Arab. Nah, kita nyanyi bersama, insya Allah dengan ice breaking ini kita sedikit demi sedikit mengenal bahasa Arab, walaupun masih dasar. Ya, karena umat Islam itu
Yang dikatakan umat Islam itu adalah dia mampu berbahasa Arab. Yuk kita sama-sama nyanyikan dulu. Perhatikan di Bapak tulis semua, sudah saya tuliskan di sini. Insya Allah anak nggak bisa ya? Hafal ya? Apa dulu begitu? Tapi bisa. Saya coba dulu ya. Nanti anak-anak boleh mengikuti. Bidengankah seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi hatta sehingga bitawa demi Bidengankah seperti ila untuk ila kepada Allah di atas min dari di dalam andari atas sehingga bitawa demi atas sehingga bitawa demi. ya Allah itu anak ibu masya Allah semangat ya siap kita mulai ya kemarin kita sudah belajar tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah yang mana di situ dikatakan dalam surat Al-Luqman ya bahwasannya kata si Luqman kita ini haruslah senantiasa beribadah dan bersyukur kepada Allah. Apa syarat-syaratnya? Di situ dikatakan kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua Orang tua. Lalu bagaimana caranya biar anak itu tidak mengingkari orang tua? Berarti Allah sudah membuatkan perintahnya di dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu beriman kepada hari kiamat. Kayaknya anak-anak ibu udah paham lah. Ini kan materi dari kamu masih duduk di bangku SD. Rukun Iman. Rukun Iman. Rukun iman. Beriman kepada hari kiamat itu ada berapa? Beriman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman atau Islam? Iman. Iman. Ada berapa kan rukun iman? 6. Coba tolong sebutkan dulu Fatur. Iya, Aidil. Yang kedua iman kepada malaikat. Iya, Ma'in. Yang ketiga iman kepada kitab. Iya. Yang keempat iman kepada Rasul. Masya Allah. Kelima iman kepada hari kiamat. Iya, berarti rukun iman itu ada 6. Lalu rukun iman itu ada 6. Kalau hari kiamat berapa tadi? 5. Ya, nanti kita bahas ya setelah ini. Ya, kepada Bang Setiawanda dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان yang kamu dustakan, Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut fayawma idin waqa'atil waqi'ah. Sadaqallahul adzim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Pak Wanda yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Nah baik, kita lihat tayangan video.
melihat video berikut ini? Video ini menggambarkan tentang dahsyatnya peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Jelaskan bahwa pada hari itu, daratan lautan bergerak menenggelamkan orang rendah. Gunung-gunung meletus hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari lompang-lanting dan tidak sempat mengenali lagi sana saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati hancur dan menghanyut. Adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima umat Islam yang harus diyakini dan dipercaya. Hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembagian hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Tanda kiamat kubra yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, keluarnya binatang besar. Keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Proses kehidupan di alam akhirat, yang pertama alam barzakh. Kemudian yang ketiga ada yaumul hasyr, di mana hari dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kubur. Yang keempat ada yaumul mizan Nabi Isa, yaitu hari pertimbangan dan perhitungan, di mana ditimbangnya dan dihitung seluruh amal baik dan buruk manusia. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Adapun hikmah beriman kepada hari kiamat pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk selalu waspada dan berhati-hati, sehingga sangat penting bagi kita untuk tetap istiqomah di dalam ajaran Islam. Di tayangan tadi sangat jelas bahwa materi pembelajaran kita hari ini adalah pengertian beriman kepada hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tandanya ada berapa, ya kan? Lalu hikmah. Jadi setelah kita melihat tanda-tanda kiamat tadi begitu seramnya gitu ya, baru hikmah. Apa hikmah yang telah kamu lihat tadi? Apa hikmahnya? Ya kan? Nanti akan kamu jelaskanlah satu persatu. Saya, kita diskusi. Setelah menayangkan video kita diskusi, nanti akan saya jelaskan. Tapi saya mau dulu kamu menjelaskan hasil dari tayangan video. Nah, baik, kita diskusi. Ada lembaran nanti akan saya bagikan. Nah, lembaran ini nanti kamu isi di sini, gitu ya. Tapi kita nggak membentuk kelompok, masing-masing saja. Nanti saya sebut satu persatu. Saya sebut satu persatu. Tapi dari tayangan video. Diskusi ini dibangun agar lebih lagi ya anak-anak itu memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita berdiskusi tentang tayangan video tadi, saya mau kita sama-sama membuka buku kita. Di situ ada materi mengkritisi sekitar kita. Nah, anak-anak ibu, saya berharap kamu semua nanti bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Fadila. Dia akan menyampaikan apakah dari tayangan ini, dari tema ini sesuai nggak dengan realita kehidupan kita. Bisa jadi kiamat itu nggak jauh lagi. Kepada Kak Fadila dipersilakan. Mengkritisi sekitar kita, revolusi diri, kembali menjadi rahmat. Dan hadis Aisyah yang mendatangi suatu hari atas Anas mengunjungi Aisyah. Terangkan kepadaku tentang gempa, tanyanya. Gempa terjadi bila maksiat merajalela, perzinaan, minuman keras, dan dosa-dosa besar dianggap biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan timpakan gempa kepada mereka. Jelas Aisyah. Apakah ia merupakan azab? Tanyanya lagi. Tidak, ia rahmat dan peringatan bagi kaum muslimin.
Sementara bagi mereka yang kafir itu adalah azab dan siksa, tegas Aisyah. Dari hasil pengamatan saya mengenai revolusi diri dari mengkritisi sekitar kita setelah saya baca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, menurut saya realitanya saat ini sudah mendekati tanda-tanda kiamat yang dimana perzinaan yang merajalela, LGBT, minuman keras, korupsi dan yang lain-lainnya. Ya, Hasan, itu pendapat Kak Bila, Kak Fadila. Iya. Kalau kita lihat dari tema yang ada di buku kita itu, mengkritisi sekitar kita kaitkan dengan realita hari ini. Sama nggak, Nak? Sama. Kemaksiatan merajalela. Hari ini kemaksiatan itu berdampingan dengan manusia. Kalau bahasa dulu ada corona, menjaga imun. Kalau hari ini menjaga iman. Jangan tinggalkan iman dari hati kita. Jangan tinggalkan agama dari hati kita. Agar apa? Agar kita tidak didekati dengan kemaksiatan. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Kita minta dulu yang pertama kepada Kak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video tayangan di depan, saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir kiamat. Kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Keyakinan tersebut terwujud dalam perbuatan atau tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu hasil diskusi dari beberapa teman kita, salah satunya dari Bang David yang akan menyampaikan apa sih hikmah dari materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan video di depan, saya ingin merangkum hikmah beriman pada hari akhir, yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Adil, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji dan menjauhi dari sikap serta perilaku tercela. Iya, Hasan, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak ibu, kita perhatikan kembali slide. Saya akan menyampaikan materi. Nah, tadi barakallah ya, anak-anak ibu sudah merangkum ya tayangan-tayangan video sudah berdiskusi. Ternyata masya Allah saya kasih plus, saya kasih nilai mumtaz ya, baik, sangat baik gitu ya. Ternyata anak-anak ibu sudah melihat video itu dengan menghayatinya gitu, sehingga mampu menyampaikan. Nah, ini ada materi yang kita sampaikan di depannya. Pengertian iman kepada hari akhir. Nah, tadi sudah disampaikan sama Kak Nabila. Masya Allah ya Kak Nabila, ternyata beriman kepada hari kiamat itu Allah tunjukkan gitu ya, buktinya nanti di akhir zaman ini, di akhir dunia ini Allah akan menghancurkan seluruh kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Di sini ada target kita untuk anak-anak ibu, insya Allah semuanya bisa diamalkan setelah kita memahami materi. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Salah satunya diantaranya adalah anak-anak ibu senantiasa bertakwa. Ya, bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Nah, ini adalah pilih fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Mau pilih jalan ujur silakan, mau pilih jalan takwa silakan. Nah, selanjutnya kita akan memaknai materi kita hari ini adalah berhikmah. Hikmah kepada hari akhir. Apa tuh hikmahnya? Memperkuat keyakinan. Dengan keyakinan kita beriman kepada hari akhir, menunjang kita, membangun kesadaran. Wasyari'u, bersegeralah, kata Allah, ya kan gitu. Wasari'u ilal mafirah min rabbikum wal jannatu arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah yang Allah janjikan surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang
yang bertakwa. Kita selesaikan materi kita hari ini. Dan kita ada pertanyaan? Ya, Bu. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk penutup biar semakin semangat, kita tutup fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Iya, ahsan barakallah. Nah, kita tutup materi kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Ya barakallahu fikum, mohon maaf atas segala ucapan dan hilaf saya hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali serta doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim.